Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Umumnya, pendidikan dibagi secara bertahap, dimulai dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan terakhir pendidikan tinggi atau universitas. Hak atas pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dan tanpa terkecuali. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah, di antaranya diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28C ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Peran Indonesia dalam menciptakan kesetaraan pendidikan itu yang ada tiga yang yang pertama adalah merevisi kurikulum Indonesia mengacu kepada kurikulum negara-negara yang sudah maju. Yang kedua, mengkampanyekan bahasa Indonesia karena di negara-negara tertentu bahasa Indonesia sudah mulai dipelajari. Misalnya di Australia sudah ada pembelajaran bahasa Indonesia, di Vietnam juga sudah ada. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan negara-negara yang sudah maju, terutama di bidang teknik berkaitan dengan pendidikan. Untuk hak asasi anak dalam konteks pendidikan itu, anak-anak itu sudah diberikan pendidikan yang layak dan sudah sama tingkatannya semuanya, karena mereka itu diberikan pendidikan gratis. Jadi dari pihak sekolah sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan. Jadi anak-anak itu bisa sekolah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa memikirkan biaya pendidikan. Yang kemudian juga untuk perlengkapan sekolah mereka, untuk pakaian, untuk sepatu, untuk baju dan segala macamnya, untuk siswa yang tidak mampu itu diberikan juga bantuan pemerintah berupa kartu Jakarta Pintar, yang mana itu langsung biayanya disampaikan ke orang tuanya melalui rekening. Nah, itu penggunaannya bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pakaian, dalam hal sepatu, pokoknya untuk keperluan sekolah. Sedangkan di sekolah juga tidak ada lagi iuran-iuran atau segala macam, murni pendidikan itu gratis. Jadi pendidikan itu bisa diterima oleh semua anak tanpa kecuali, mau dia yang mampu, yang tidak mampu, dan mereka juga bebas memilih sekolah yang diinginkannya. Sebatas itu masih sekolah pemerintah, sekolah negeri. Jadi seperti itu. Dan anak-anak itu juga dilindungi. Jadi sekolah juga dilindungi. Semua diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang ada. Sajakah yang menyebabkan hak-hak asasi anak belum terpenuhi dalam dunia pendidikan? Faktor-faktor yang menyebabkan hak anak untuk tidak belajar dalam dunia pendidikan, jadi diantaranya satu karena faktor sosial ekonomi. Biasanya orang tua ini kurang beruntung karena pendidikannya rendah, kemudian secara ekonomi mereka itu tidak mampu. Kemudian yang kedua, faktor budaya. Budaya ini biasanya
kita menyadari bahwa pendidikan adalah hal penting dalam memajukan suatu bangsa. Itu sebabnya menjadi salah satu prioritas program pemerintah. Sekolah gratis dicanangkan oleh pemerintah untuk pendidikan dasar dengan menyiapkan anggaran yang cukup bagi anak-anak di usia pendidikan dasar. Antaranya adalah pemberian bantuan operasional sekolah bagi setiap anak, kemudian ada bantuan siswa miskin. Bantuan siswa miskin ini diperuntukkan bagi anak yang kurang beruntung